Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cerita Puntadewa. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan buku My Stupid Boss yang chapter keduanya. Semoga terhibur dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe biar kita lebih semangat membacanya. Terima kasih sebelumnya. Ya, untuk chapter yang kedua ini kita mulai saat dimana Bosman atau Pak Bos itu kembali terkena serangan amnesia. Jadi suatu hari si bos mau nulis cek. Bos nanya, hari ini tanggal berapa? Ya gue jawab tanggal 10. Are you sure? Iya. Bulan? September bos. Di angka jadi berapa tuh? 09. Tahunnya? 05. 10 menit kemudian, si bos nanya lagi. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10, bos. Bulan apa? Mei ya? Bukan, September. Loh, kamu tadi bilang 05. Itu tahunnya, bos. Yakin? Iya. Duh. Terus nanya lagi dia. Tanggal berapa? Tanggal 10, Pak. Mulai bete nih. Yakin? Diam aja nggak jawab. Benar, 10. Iya Pak, gimana sih kok tanya bolak-balik terus? Cek yang berikutnya. Tanggal berapa sekarang? Gue langsung ambil kertas, tulis gede-gede pakai spidol. 10.09.05. Si bos malah bilang, gak usah, saya juga gak bego kok. Saya cuma mau mastiin. Ya Allah Pak, kerjaan saya tuh banyak. Bukan cuma jadi tape recorder yang disetel bolak-balik. Iya, saya tahu. Dia buang kertas, terus keluar ruangan gue. 20 menit kemudian dia masuk, siap-siap nulis cek lagi. Dan tanya, tanggal berapa sekarang? Capek deh. Sekarang cerita mengenai saat bos nego dengan supplier. Judulnya, Kamu Lihat Cara Saya Nego. Itu adalah kata-kata pamungkas si bos kalau gue gagal minta harga barang sesuai harga yang dia mau. Lagian minta turunnya sadis banget, nggak pakai otak. Dia cap dia cap gue nggak bisa jadi purchasing karena nggak bisa nego. Dan cara dia nego mengerikan. Jadi bukannya kita dapat harga murah, malahan seringnya si bos dimaki sama supplier. Kasus 1. Bos bilang ke supplier, seharusnya you tak charge saya untuk cover ini. Supplier jawab dong, macam mana tak charge you? Ini untuk customer saya. Dia itu Tan Sri loh, orang besar. Supaya dia kasih saya bisnis lebih banyak, saya kasih dia servis ini free. Jadi, you pun kena bagi saya free. Ya jelas lah supplier dan gue bingung, bengong, pandang-pandangan. Terus supplier bilang, itu Tan Sri kenal saya kah? Dan si bos pun jawab, mana saya tahu. Nah, kalau dia tak kenal saya, dia hanya kenal sama you, apa urusan dia dengan saya? You bagi dia free, itu you punya urusan. Otak you tak center kah? Kasihan amat bos gue dibilang otaknya nggak di tengah-tengah. Kasus 2. Bos ke supplier. You kasih saya harga 30. You bagi orang lain 27. Mana boleh macam itu? Supplier jawab dong. Lah you beli hanya 1. Orang lain beli 100. Ya tapi tak boleh macam itu. Kasih saya harga 20 lah. Yang beli 100 pun saya charge 27. Ya tapi jangan macam itu. Macam ini saja. Bila you jadi saya, you akan bagi tak? Si bos diam. Ayo, jawab. Si bos terus terdiam. Speechless kan jadinya. Kasus 3. Bos kaget. Hah? 1 peti 200? Mahal banget. Supplier jawab. You mau kayu kuat. You mau full, tutup semua. Ini barang berat.
Ya tapi jangan mahal-mahal. Nah, you mau berapa? 80 ringgit lah. Oke, boleh 80 ringgit. You kasih saya kayu, saya yang buat. Mana boleh. Ini kan buatnya mudah. Oke, mudah kan? Ya buat sendiri saja. Kasus 4. Pipa ini satu batang 180 ringgit. Mana mungkin di tempat kawan saya hanya 60 ringgit. Hah? Di kawan you hanya 60 ringgit? Oke, bagi saya alamat kawan you. Si bos nanya, mau apa? Dan supplier pun menjawab, saya mau beli pipa dari kawan you. Jadi setiap kali gue ikut dia pergi nego dengan supplier, gue selalu berakhir dengan nundukin muka dalam-dalam. Ya kalau bisa tuh muka gue nempel mana dada gue saking malunya. Si bos lagi norak-noraknya sama GPS. Saya dong punya GPS. Gue diem. Mau lihat? Ih bapak apa sih? Suami saya juga ada. Dia udah tahu lama jauh sebelum GPS dipakai untuk publik. Kan untuk bisnis logistik dulu pak. Ih mana mungkin ini kan mainan baru. Loh kenapa nggak mungkin? Untuk tracking truk-truk TNT pakai apaan? Pakai GPS kan? Dari dulu suami saya pakai GPS dia di tiap truk yang bawa barang-barang mewah. Masa? Iya pak. Ah nggak mungkin. Ya udah terserah. Saking cemburu setengah mati gara-gara skakmat, si bos ngomong gini, kan saya yang nemuin GPS. Heran, maknya dulu ngidam apa sih? Jadi orang kok nggak mau kalah sama sekali. Another story about GPS. Pergi ke Johor Bahru buat meeting sama customer. Tadinya gue mau pergi sama Mr. Ho, tapi ternyata dia nggak bisa. Jadilah gue pergi sama si bos. Sebel banget. Gue bilang ke bos, bos belok kiri. Hah, kiri? Iya, belok kiri yang mana? Ini nih, tuh belok kiri. Yakin? Iya yakin. Yang benar kamu. Ya elah pak, udah kelewat belokannya. Mana jalannya one way lagi? Bukan belokan yang tadi, yang satunya lagi. Yang tadi pak, bukan. Saya kan udah sering kesini. Ya udah, terserah bapak. Ntar tuh setelah pom bensin baru belok kiri. Saya lebih tahu. GPS tuh udah ketanam di otak saya. Gue diem aja, males jawab. Setengah jam kemudian udah mau tembus perbatasan negara Singapura. Si bos panik. Loh, mana ya belokannya kok nggak ada? Gue diem aja. Mana nih? Aduh, kok jadi ke sini? Ini kan udah mau ke Singapura. Gue diem. Gimana nih? Nyasar kita. Baru gue jawab, ya jelas aja nyasar. GPS di otak bapak baterainya habis. Ini ada cerita tentang ketidakyakinan atau ketidakpercayaan bos dengan karyawannya. Bos gue itu punya kebiasaan gak pernah mau dengerin orang ngomong. Pikirannya gak jelas kemana, gak pernah konsen. Jadi mulutnya asal nyembur aja. Suatu hari dia tanya ke gue, Mitren udah dibayar? Sudah tanggal 7 kemarin. Dia transfer langsung. Sudah. Udah bos. Kapan? Tanggal 7 kemarin. Pasti. Iya. Are you sure? Iya pak. 10 menit kemudian. Yakin kamu Mitren udah bayar? Iya pak. Sudah. Dia udah fax bukti transfer ke saya. Are you sure? Ya udah saya ambil bukti transfernya ya biar bapak lihat. Gak usah, kalau memang udah ya nggak apa-apa. Pasti ya mereka sudah bayar. Iya pak, yakin. Aduh, males jawab. Sebelum pulang, surat yang tadi udah di fax ke Jerman belum? Sudah, saya sudah call dan mereka sudah terima. Are you sure? Yes, I'm sure, yakin, pasti pak. Si bos langsung diem. Nah kan, mati kutu deh. Udah gue jawab tiga-tiganya sekaligus. Suatu malam gue bermimpi.
Gue seret si bos kering, gue pojekin dia, gue kasih jab kiri, jab kanan, tinju dagunya. Si bos mulai kewalahan teriak-teriak minta tolong sama bininya. Sampai bunyi bel ronde ke 112 fight antara gue versus bos berbunyi nyaring. Kering, kering, kering. Aduh mak, kok belnya gak berhenti-berhenti? Aduh, rupanya bunyi telepon. Mata gue sepet banget. Gue lihat jam. Hah, jam 2.25 pagi. Biasanya kalau ada telepon di jam yang gak wajar begini, suka ada berita-berita gawat terjadi dengan keluarga nih. Ya udah gue angkat cepet-cepet. Halo, dan terdengarlah suara itu. Halo, kamu lagi ngapain? Ya ilah si bos, ngapain? Telepon gue jam segini. Lagi nuyul apa dia ya? Saya jawab, Bapak nih aneh nanya saya lagi ngapain. Bapak pikir saya lagi ngapain tengah malam buta kayak gini? Loh, masih terang kok di sini. Ya, Bapak kan lagi di New York. Oh iya ya, sorry sorry. Ini urgent soalnya. Kalau urusan kantor pasti penting. Mesin yang mau diservis belum sampai loh. Iya, saya tahu memang belum. Saya udah cek dengan Samir. Iya, tapi harus sampai malam ini juga. Nanti nggak sempat dikirim ke Sabah gimana? Pak, jangan panik. Pom bensinnya juga buka masih 5 bulan lagi, masih cukup waktu. Nggak dikirim hari ini, besok masih bisa. Besokannya lagi juga masih bisa. Bukannya hanya servis 3 biji doang. Iya, tapi katanya mau dikirim sebelum jam 10 malam ini. Gimana sih? Oke, terus apa yang saya bisa buat jam 2.30 pagi begini? Telepon transporter, ngamuk-ngamuk. Apa ada orang kerja jam 2.30 pagi, Pak? Udah deh, gak usah kebakaran jenggot, bangunin orang lagi tidur tengah malam buta begini. Oke, kamu tanggung jawab ya kalau sampai gak dikirim. Pokoknya saya gak mau tak, klik, gue matiin tuh telepon. Biarin. Besokannya jam 4 sore gue telepon dia. Dia gak angkat. Gue telepon berkali-kali tanpa putus asa. Pak, hidrolik oil habis, duit petty cash nggak ada. Suaranya super ngantuk berat. Ah, apa sih? Hidrolik oil habis, duit petty cash nggak cukup. Ya, ya gimana nih? Malam ini mau dipakai, duitnya mana? Iya, nanti deh diomongin lagi. Saya ngantuk nih. Oke, kalau sampai sip malam nggak bisa jalan, Bapak tanggung jawab ya. Dan setelah itu gue mulai teror dia. Gue telepon terus-terusan, balas dendam ceritanya. Pak, barang-barang di storeroom juga habis. Pak, shipper minta payment. Pak, Acan bilang kalau kita belum bayar dia nggak mau kirim barang, mesti bayar dulu. Nah lo gimana nih Pak? Mana piston udah ada habis lagi. Dan akhirnya, aduh kamu ini nggak bisa biarin saya tidur dengan tenang ya. Kamu tahu nggak ini jam berapa di sini? Ya jangan marah dong Pak, ini kan urusan kantor. Kata Bapak kalau urusan kantor pasti penting. Ya ibarat kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya terpercik muka sendiri. Nah loh, pepatah baru dah tuh. Jujur gue terharu banget Pak Bos mandang gue begitu tinggi. Dia super yakin Christopher Reeves it's not the real Superman, but I am. Suatu hari si bos marah-marah. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kapal harus jalan tanggal 15 apapun caranya. Gue jawab dong. Nggak bisa pak. Cannot. Kita bukan pemilik kapal. Kapal mundur jadwalnya kita nggak bisa buat apapun. Saya nggak mau tahu. Ya sudah apa boleh buat. Saya pulang dulu ke rumah. Ambil sayap Superman. Ntar saya terbangin bareng kita ke Sarawak. Ya kamu nggak usah ngomong sinis begitu dong. Loh saya nggak sinis, saya cuma cari alternatif. Setahu saya perusahaan kita kan belum beli itu kapal. Jadi kita nggak bisa atur jadwal. Satu-satunya cara ya saya bawa terbang kan. Bos juga yakin gue bisa do miracles. Mengatur keajaiban. Antara lain mengatur cuaca. Hah? Jadi kapal terlambat sampai Sandakan. Aduh, kenapa bisa ada cuaca buruk? Berapa lama? Gak bisa begitu dong. Apa gak bisa dicepetin badainya? Coba lain kali kamu kerja yang betul, diatur yang benar supaya kapal jangan sampai kena cuaca buruk. Lah, dipikir BMKG aja gak bisa ngatur cuaca. Hebat nih bos gue.
Sebelum saya lanjutkan lagi bacanya, tolong jangan lupa di like, share, and comment, juga subscribe channel Cerita Punta Dewa. Oke, kita lanjutkan. Kalau gue gatel ngorek sejarah VOC, mungkin gue bisa dapat nama bos gue sebagai the best student at the College of Foreign Night Oz Indices Company. Politik ngadu dombanya jago banget. Anehnya, dia praktikin di perusahaannya sendiri. Kasus A, dia suruh Dano cat kap mobil, padahal dia nggak bisa ngecat. Kemudian dia suruh Bedul cek quality control. Dia bilang, Dul, pokoknya kalau hasil cat si Dano jelek, reject aja, balikin. Suruh dia cat ulang. Kalau masih gak bagus, reject lagi. Pokoknya mesti sampai bagus ya. Di lain pihak, dia juga suruh Samir untuk cek. Dia bilang, Mir, liatin hasil kerja si Dano. Kalau jelek dikit gak apa-apa, okein aja. Kirim barangnya ke Bedul untuk diassembly. Jadinya apa? Barang hasil kerja Dano gak rapih, Bedul gak mau terima. Tapi Samir paksa terima. Perang dunia ke-9 antara Bedul dan Samir terjadilah sampai banting-bantingan barang segala. Dua-duanya ngerasa benar. Akhirnya dua-duanya ngambek gak mau jadi quality control lagi. Begitu bos ditanya, dia enteng banget bilang, ya udah yang mana-mana aja lah, gitu aja kok berantem. Tapi kalau didesak dia akan jawab, saya gak pernah ngomong gitu kok, ayo mana buktinya, tertulis hitam di atas putih gak? Kasus B, kalau si bos lagi berdua sama Mr. Ho, dia akan ngejelekin gue, Adrian, dan Sikin. Kalau dia lagi sama Adrian, dia akan jelekin Mr. Ho, gue, dan Sikin. Kalau dia lagi sama Sikin, dia akan ngejelekin gue, Adrian, dan Mr. Ho. Nah, kalau dia lagi sama gue, dia gak berani ngejelekin yang lain. Soalnya dia tahu gue bakalan bilang ke orang-orang itu. Kasus C, si bos punya satu dealer baru namanya Ahcai, yang juga teman akrab waktu dia di Amrik. Karena teman akrab, si bos kasih harga luar biasa murah. Ujung-ujungnya dia ngerudal sendiri. Udah gak usah diladenin tuh si Acai, dia juga beli servis murah kayak gitu. Loh kan bapak yang kasih harga. Habis dia paksa turun terus. Kalau dia minta mesinnya diambil, bilang aja barang gak ada. Terus kalau dia datang ke pabrik, ya bilang aja sibuk. Kamu buat list utang-utang si Acai, kamu tagih ke dia. Yang belum jatuh tempo pun tagih. Ngomong kasar aja langsung. Bilang mau ambil barang boleh, tapi bayar dulu. Ya udah, akhirnya gua ngomong gitu ke Acai. Dan apa yang terjadi? Si bos datang ke gue ngomel-ngomel. Saya barusan ketemu si Acai, katanya dia gak happy sama kamu. Kamu judes banget. Udah deh, kamu gak usah urusan sama dia lagian kan kamu gak usah urusan sama dia lagi. Lagian ini kan urusan sales, kamu kan bukan sales, jadi bukan urusan kamu. Ih, rasanya pengen gue cambuk lu. Kasus D. Suatu hari si bos dimaki dengan manisnya oleh customer dari Vietnam gara-gara produksi barang dia slow banget. Di belakang gue si bos nyalahin gue. Begitu si dealer datang ke kantor, dia bilang ke gue di depan bos, "Do you know, your boss said the delay in producing my good is because of you. I know it's not because of you, it's because of him." Muka si Cornelis de Houtman van de Bastard, van de Spooky, van de Kolkas, van de Colourblok pun merah padam. Ternyata customer dari Vietnam itu gak sebodoh yang dia kira. Oke, kita copy break dulu bersama pekerja si bos. Ini tentang Ahmeng. Hal lain yang bikin gue stres berat kerja di sini selain si bos, juga pekerjaannya yang bikin jidat gue benjut-benjut. Maksud gue saking stresnya gue jadi ngejedutin jidat ke dinding. Ahmeng ini blow onnya gak ketulungan. Ya cuman karena dia adiknya supervisor pabrik perabotan, dia dikasih kerjaan di situ. Ahmeng bilang suatu hari, "Pak Ijo, cakep lu nih Cina ya, muka lu macam Amoy lah." Gue jawab, "Iya saya Cina, kenapa memangnya? Nama Cina lu apa?" "Char Kway Teow." Angguk-angguk sambil nyengir, terus pergi. 5 menit kemudian dia balik lagi dan bilang, Char Kway Teow kan nama makanan." Akhirnya gue pun jedotin kepala ke dinding.
Ini adegan lain lagi. Moy, lu kasih saya satu nama Mat Saleh. Mat Saleh itu di Malaysia itu artinya orang bule. Hah? Nama Mat Saleh buat apa? Buat nama anak saya. Loh, bukannya anak kamu udah ada nama? Ya, hari itu saya bagi nama Ju, aduh, Jus, Justin ya. Tapi bini saya tak suka. Ya udah, kasih nama George Bush aja. Itu nama bagus kah? Bagus, itu nama bagus banget. Dia telepon bininya ngomong bahasa Mandarin dan sebut-sebut nama George Bush. Oke, Moy, bini saya cakap itu nama bagus, nyengir senang. Aduh, ameng, ameng. Mau lagi? Ini cerita berikutnya. Nama anak lu siapa? Nama anakmu? Ya, maka macam lu cakap hari itulah, George Bush. Oh, nama anak gue Saddam Hussein. Oh, nyengir. Itu nama juga bagus. Jedatin jedat ke dinding lagi. Ntar anak kita temenan aja ya biar aman dunia. Peace. Saya adalah translate-nya orang Bangla. Sekarang gue punya skill baru. Jadi penerjemah bahasa untuk orang Bangladesh. Suatu hari Abdul kirim SMS. Kak, minta marker pen. Gua kasih deh marker pen. Kakak, Cia Batu dekat saya. Batu jauh lah. Aduh, Cia cuma batuk sedikit saja. You bising, pergi balik kerja. Lagi, kakak, tolong buka e-store. Gue bilang ke Sikin, tolong bukain storeroom. Kalau ini si Babul nih. Hungis dah galop ada. Gue bilang ke Sikin, tolong ambilkan hands and glove. Alam lagi. Saya makan sahur tidak kejang lah. Nanti buka saya mau ke Subang Fardana. Oh, jadi kalau kamu makan di Subang Perdana, kamu boleh kenyang. Dono, the language butcher. Dano, Amoy, bagi tahu bos, saya tidak mau sombong. Siapa cakap kamu sombong? Saya cakap lah, tidak mau sombong. Saya mau balik Bangla. Oh, maksud kamu tidak mau sambung kontrak kerja di sini lagi. It surely will turn you crazy when a Bangladeshi worker with his Senin Kemis bahasa Melayu acak adut came to your and said, Kak, lembu saya mati, saya tak boleh kerja, tak boleh tenggo. Lo mungkin akan berpikir, oh maksud dia sedih banget lembunya mati sampai gak bisa ngeliat dan gak bisa nari tenggo. Nope, maksud dia adalah dia gak bisa kerja dan gak bisa ngeliat karena lampu dia mati. Kebayang dong susahnya gue harus mengartikan orang-orang Bangla itu untuk berbahasa Indonesia atau at least ya bahasa Malaysia lah. Oke, nanti akan kita sambung lagi cerita lucunya My Stupid Boss di lain waktu dan di lain kesempatan. Ingat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe dulu biar saya juga lebih semangat bacainnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.